Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita, biarlah ibadah kita, ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita yang sungguh-sungguh, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sebelum itu kita datang kepada Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami menyatakan bahwa Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini Tuhan kami berkumpul untuk datang menyembah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa untuk fokus dengan kami semua dengan darah-Mu yang suci Tuhan di tengah-tengah ruangan ini. Kami percaya Tuhan biarlah Engkau hadir menerima segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian berkat kemuliaan ini. Terima kasih.
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Amin, amin. Kami berkumpul bukan kebetulan, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
kami. Amin. Bahkan setiap kami Tuhan yang ada dalam ruangan ini, kami merasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami hadir pada hari ini semuanya karena anugerah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami lebih lagi bersorak, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap ruangan ini Tuhan, Kau tutup bungkus dengan darah-Mu yang suci. Biarlah setiap kami adalah orang-orang yang bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Saya undang semuanya Bapak Ibu saudara-saudara bangkit berdiri. Kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin.
setiap kuasanya diberikan kepada kita semua. Amin. Waktunya saya persilakan kalau ada yang kesaksian hari ini. Bapak Ibu silakan duduk. Saya buka ruang kesaksian. Kalau ada yang mengalami Tuhan dalam satu minggu, berbagi cerita. Oke, kalau udah ada, saya undang Bapak Ibu saudara bangkit berdiri kembali. Kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Setiap kita dari berbagai pulau, kita dikumpulkan di tempat ini, kita bersatu menyerukan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita bangkit, Allahku dahsyat. Silakan dulu Bang. Terima kasih Tuhan. Tiba pada saatnya kami akan dengar firman. Kami percaya Tuhan, bila setiap firman yang kami dengar tinggal dalam kehidupan kami. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus.
Aku kenal hari dulu, mengapa yang maha kuasa Masuk ruang waktu. buat aku dulu dengan tiada doa.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Kau sungguh teramat baik. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Kau masih boleh diperbolehkan kami semua untuk mendengar sabda firman. Urapi kami semua Tuhan, sucikan kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang masuk pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Bapa, pakai lidah dan bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk memberkati jemaat pada pagi hari ini. Berfirmanlah untuk kami semua, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi hari ini saya buat tema medical check up, yaitu pemeriksaan rutin jasmani maupun rohani kita. Jadi bukan badan kita aja, tubuh kita aja yang di check up untuk ke rumah sakit. Oh, ada apanya yang nggak bagus, apa kolesterol, asam urat, atau apa satu lagi itu yang sering kita periksa, tensi. Nah, bukan itu aja, tapi rohani kita juga harus di check up, dibersihkan. Yang mana ada yang kurang, yang mana yang ada yang tidak baik, kita harus bersihkan. Jadi bukan hanya tubuh jasmani kita aja, tapi tubuh rohani kita harus banget. Kalau tubuh rohani kita sehat, itu pasti medical check up kita yang jasmani pasti sehat. Karena dari pikiran kita, dari apa yang kita lakukan sehari-hari, ya, yang kurang baik, menjadi tubuh kita juga nggak sehat. Kalau pikiran banyak, pikiran pasti kepalanya sakit. Kalau banyak misalnya banyak yang kita pikirin, misalnya mau bayar ini, pasti kita malam nggak bisa tidur, ya kan? Itu perlu sekali, bukan tubuh kita aja untuk medical check up, tapi kita punya jasmani kita juga sangat perlu. Jadi kita pada pagi hari ini, mari kita buka Ratapan 3 ayat 40. Saya pernah, berapa lama saya mengalami kaki saya yang sakit. Ada beberapa tahun ya Ju, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ya Ju, yang alami sakit kakinya. Sampai taplak kaki saya nggak bisa, kalau injek tanah itu sakit sekali. Saya sampai mau nangis karena turun dari motor, saya harus Ju pegangin kaki. Saya punya badan supaya saya bisa melangkah ke depan. Terus saya bilang sama Tuhan, kalau kaki saya sakit ini, bagaimana saya bisa pelayanan? Bagaimana saya bisa berjalan ke sana kemari? Saya bilang, Tuhan, saya minta kesembuhan yang daripada Engkau. Saya berdoa terus saya berdoa. Terus saya nggak mengalami putus asa, dengan terus saya berdoa. Tuhan, kasih saya jalan yang luar biasa ya. Saya dikasih obat yang untuk saya punya kaki. Terus suami saya mengatakan, Yayang, ayo kita olahraga, nanti kakimu bisa sembuh. Wah, saya bilang, ayo. Nah, sekarang kurang lebih ada seminggu ya yang seminggu saya olahraga.
Karena apa? Tuhan udah sediakan buat kita untuk olahraga, tapi kita nggak pakai alatnya itu. Terus saya olahraga, saya push up, saya seperti dulu lagi ya, yang seperti saya dulu pernah latihan ya. Saya bilang, yang itu kaki saya enak sekali. Saya berjalan nggak sakit ya. Lah, saya bisa jongkok, saya bisa begini, begitu. Biasanya lutut saya nggak bisa digerakkan sama sekali. Saya bisa sedikit loncat, kayak kelinci ya. Kalau kelinci kan loncatnya begini ya. Nah itu saya udah bisa. Itu Tuhan sungguh luar biasa. Karena kalau kita mau, kita bisa sembuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saya senang sekali, saya sangat teramat senang sekali untuk kedua kaki saya. Biasanya setiap pagi saya pasti nangis. Sakit sekali. Tuhan tolong saya bilang, Tuhan tolong saya, kalau Tuhan nggak tolong saya nggak bisa melangkah. Saya bisa melangkah, Tuhan mampukan. Tapi sakitnya luar biasa. Ya sungguh Tuhan luar biasa, saya diberi kesembuhan untuk kaki saya. Saya akan terus rajin untuk fitness ya, untuk olahraga, untuk menguatkan kaki saya kembali. Mari kita baca Ratapan 3 ayat 40. Belum keluar ya. Ratapan 3 ayat 40. Bisa? Ratapan. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita yang berpaling kepada Tuhan. Yang saya ambil, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Ya, penting sekali hidup kita. Kita periksa. Kita memeriksa diri kita atau introspeksi diri. Kalau masih banyak kekurangan atau kelemahan, perlu ada evaluasi dan perbaikan alias bertobat. Saya ada 3 poin yang saya berikan pada pagi hari ini. Di poin pertama, mari kita periksa dan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Kita harus periksa diri kita yang mana yang kurang ya. Mari kita baca Amsal 4 ayat 23. Saya minta salah satu membacanya. Inilah firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan dari situlah terpancar kehidupan. Jika masih ada kebencian di dalam diri kita, kepahitan, sulit mengampuni orang lain, dendam, sirik, iri hati, dengki, merancangkan kejahatan untuk orang lain, gampang tersinggung, keras hatinya, berarti hatinya tidak baik. Bagaimana caranya kita harus menghilangkan semuanya ini? Dari kebencian kita, dari kepahitan kita, dari sakit, dari sulit mengampuni, dari dendam, sirik, iri, dengki, merencanakan kejahatan untuk orang lain, gampang tersinggung, keras, berarti hatinya tidak baik. Bagaimana caranya mengubah itu? Bukannya saya ini baik ya, saya juga banyak kurangnya. Saya juga mau belajar, terus belajar sampai Tuhan panggil saya. Bukan berarti saya memberitakan firman di sini saya perfect, saya
benar-benar baik, saya benar-benar orang yang kudus. No, saya belajar. Saya belajar setiap napas saya belajar. Saya belajar. Begitu juga kita semua. Untuk apa kita hidup di dunia ini kalau kita masih punya hati seperti ini? Saya percaya kalau saya punya tujuan hidup saya masih dikasih napas kepada Tuhan pada sekarang ini, yaitu saya ingin masuk surga. Itulah saya punya cita-cita di dalam hidup saya. Saya dibilang semuanya Tuhan udah cukupi dalam kehidupan kita berdua. Seperti apa, saya mengalami sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan. Saya butuh apa, saya butuh apapun dalam yang saya rindukan, Tuhan udah berikan. Apalagi hidup kita di dunia ini. Kalau kita nggak mengalami perubahan di dalam hidup kita, terus kalau kita ada orang ngomong, ya ngomongin, kalau ada orang ngomong kita tersinggung. Kalau kita ada orang yang ngomong yang nggak baik, ya kita langsung marah. Terus sama orang yang nggak suka. Itu nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Saya juga belajar terus. Saya dulu pun demikian. Bukan saya nggak pernah, dulu pun saya demikian. Tapi saya takut Tuhan. Saya ingin berubah. Saya ingin hidup saya ini berarti buat Tuhan. Amen. Mari kita baca lagi Filipi 4 ayat 8. Saya minta salah satu yang bisa baca. Filipi 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman-Nya luar biasa ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus lakukan ini, ya, harus panjang sabar, harus memaafkan, harus rendah hati. Yang terpenting harus penuh kasih. Kalau kita udah punya kasih yang daripada Tuhan, mau diapain juga nggak peduli. Yang penting kita benar, yang penting kita baik. Itu jangan, kalau seperti yang di atas yang saya sebutkan, itu pasti kita tidur juga nggak bisa ya. Kalau kita melakukan kejahatan, ya. Juga kalau kita melakukan kebencian ini, kepahitan itu, kita pun nggak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita setiap hari. Yang ada, ingat orang tersebut yang kita nggak suka. Jadi hidup kita harus benar, mulia, adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Jadi kata-kata kita ini selalu kata-kata yang positif. Jangan kita kata-kata yang negatif. Kalau meskipun kita disakiti, biarkan dia, kita doakan dia. Jangan kita nggak suka dia, terus kita nggak suka dia, lihat dia buang muka, terus apalagi
gak suka dia, kita buang muka, kita gak mau ngomong sama dia. Justru orang tersebut yang kita gak suka, tujuan kita, tugas kita hanya mendoakan dia supaya dia berubah baik, lebih baik. Itu tugas kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita baca Matius 6 ayat 22 sampai 23. Ini poin yang kedua. Yang tadi poin ketiga, periksa dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, poin kedua itu periksa mata kita. Periksa mata. Ayo kita baca, mari bersama-sama kita membacanya dari Matius 26 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi kita harus periksa mata kita ya. Sedikit saya kalau lihat ini apa katanya drakor ya. Saya juga ada ini. Saya lihat mereka itu rata-rata itu ya matanya digunakan selingkuh. Itu nggak baik ya. Bukan saya terpengaruh dengan film itu, saya banyak lihat, wah ini mata ini dibuat yang jahat ya, yang berdosa. Baik kita yang udah punya keluarga, hati-hati sekali dengan mata kita ya. Harus mata kita digunakan dengan yang positif, yang baik ya. Jangan terus kalau mata kita, kalau ada juga saya lihat barang orang baik, dia mau ambil dari mata juga. Itu namanya apa itu? Mencuri. Itu dari mata juga. Jadi hati-hati mata kita digunakan yang baik ya. Ya contohnya baca firman, berdoa, cari dia. Itu yang kita benar-benar itu yang kita gunakan yang positif mata kita. Amin. Jadi yang tadi dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi mari kita baca juga Matius 18 ayat 9. Matius 18 ayat 9, saya minta salah satu untuk bantu saya baca. Matius 18 ayat yang ke-9, inilah firman Tuhan. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Itu yang saya katakan. Kalau mata kita itu hati-hati. Kalau saya rasa kalau kita dekat sama Tuhan, ya benar-benar kita merenungkan firman-Nya, jadi pelaku firman, mata ini pasti digunakan yang positif. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, ya baca firman-Nya bolong-bolong, doanya misalnya cuma doa makan aja, ya kan? Juga doa yang seperti yang ininya aja, mana ada? Mana ada dapat kuasanya, ya Norbert ya? Ya seperti kemarin Norbert katakan di dalam firman-Nya tentang doa. Itu doa orang benar itu sangat besar sekali kuasanya. Amin. Amin. Kalau kita nggak ada doa,
Kita akan mengalami kejenuhan, kita akan mengalami jatuh. Jatuhnya kenapa? Bukan jatuh kepleset, bukan jatuh iman kita. Kita akan jauh dari Tuhan lama-lama. Jadi saya mohon untuk jemaat GSTPD El Sada ini, ayo baca firman-Nya, berdoa, mengucap syukur apa yang Tuhan berikan setiap hari dalam kehidupan kita. Biar ada masalah, nggak ada masalah, itu selalu bersyukur. Itu ada berkat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ya kan? Dosa tidak datangkan secara langsung. Pandangan yang bisa merusak secara langsung gara-gara mata kita terjebak dalam dosa. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 37. Saya minta siapa yang bisa membantu. Mazmur 119 ayat 37. Mazmur 119 ayat 37, demikian firman Tuhan, lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Jadi kita benar, saya ulangi sekali lagi, hati-hati dengan mata kita. Amin. Amin. Lakukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Hal-hal yang hampa itu apa, Norbert? Misalnya melihat keburukan orang lain. Melihat keburukan orang lain. Bisa juga. Hal-hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan yang kau tunjukkan. Ada lagi hal-hal yang hampa apa tuh? Hal-hal yang sia-sia. Tuh. Ada lagi? Tata? Hal-hal yang hampa. Perasaan kosong. Juga janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Amin. Kayaknya Tata lagi happy nih. Bagi dong. Mari kita baca Yakobus 3 ayat 5. Siapa yang bisa membaca? Yakobus 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Amin. Demikianlah juga lidah. Sekarang kita bicara tentang lidah kita. Kita baca lagi Mazmur 119 ayat 37. Saya minta Supandi bacanya. Oh, ini udah ada ya. Mazmur 119 ayat yang ke-37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Amin. 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 Sekarang poin yang ketiga, yaitu periksa mulut kita. Di Efesus 4 ayat 29. Ngelihat periksa mulut kita, saya dapat berkat. Sampai hari ini saya nggak tahu siapa yang ngasih.
Yaitu pertama dia kasih Pepsodent untuk kumur-kumur. Dia 5 botol banyaknya. Sampai hari ini saya nggak tahu siapa yang kasih. Saya nggak berani pakainya karena takut ada yang punya. Yang kedua saya dapat lagi itu permen untuk apa itu namanya? Untuk ilangin bau mulut apa namanya itu? Dapat lagi itu 1 pak besar. Saya bilang kok ada berkaitan ya dari kumur-kumur sama permennya. Saya nggak tahu siapa yang kasih, cuman saya udah berdoa Tuhan yang memberinya berkati dia. Saya nggak tahu siapa yang memberi, saya nggak bisa hubungin orangnya karena saya nggak tahu. Itulah yang saya tahu. Saya nggak pernah ngomong siapa-siapa tentang mulut ya, tapi saya percaya dia mungkin pernah mendengar saya nggak baik mulutnya atau suami saya. Jadi periksa mulut kita, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutnya, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu mulut kita harus benar-benar, lidah kita biar kecil kalau ngomong, ya ada masalah di sana bawa ke tempat lain, terus mulutnya itu keluar kata-kata yang tidak menyenangkan hati orang, yang melukai hati orang. Itu benar-benar kita harus jaga. Saya harus jaga lidah bibir saya kepada keluarga saya, kepada anak-anak cucu saya, kepada jemaat di tempat ini. Saya juga misalkan andai kata ada kata-kata yang saya keluar yang gak suka, yang gak bagus saya keluarkan, saya minta maaf ya. Gak apa-apa, kasih tahu saya terima, saya akan berubah. Karena perubahan itu dari masukan orang lain. Jangan ada masukan orang lain terus tersinggung, marah-marah, dan lain sebagainya. Justru teguran itu membuat kita semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan dahsyat untuk kita semua, untuk seluruh jemaat El Salem. Amin. Amin. Jadi kita baca Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun tadi sudah ya, suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Benar, lidah kita bisa yang positif, bisa yang negatif. Itu tergantung kita bagaimana kita menghadapinya, ya. Hati-hati dengan mulut kita yang suka gosip, suka ngomongin orang. Mungkin saya ada ya, mungkin ya. Fitnah, kata-kata kotor. Kita anak-anak Tuhan menjadi berkat. Jangan pernah merendahkan Tuhan. Hati-hati. Orang yang benar menjadi saksi kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Luar biasa ya Tuhan. Saya bersukacita sekali saya dimampukan pada pagi hari ini untuk di depan mimbar. Saya terus berdoa minta Tuhan hikmat, kata-kata yang daripada Tuhan. Minta Tuhan mampukan saya, karena tanpa Tuhan saya tidak bisa berdiri di sini. Amin. Saya tidak mampu. Saya lupa. Baru apa saya ngomong, saya lupa. Langsung ini kepala ini sakit sekali. Tapi puji Tuhan,
Terima kasih Oma Tina dan yang lainnya yang mendoakan saya sehingga saya bisa di mimbar ini. Terutama kepada suami saya yang saya cintai, dia selalu berdoa, dia selalu memberi saya semangat. Terima kasih ya. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam segala apapun pencobaannya. Sebab apabila ia sudah kuat dan tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupannya dari Tuhan Yesus Kristus yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Itu Tuhan luar biasa sekali. Ingat satu hal, Tuhan kita tidak suka di nomor 2-kan. Hati-hati. Katanya saya dengar banyak sekali hal-hal yang saya dengar tahun 2020 ini banyak mengalami resesi ekonomi dan lain sebagainya yang saya dengar. Apalagi saya lihat di internet sekarang di Iran lagi digempur Amerika ya, hancur itu Irannya ya, negaranya. Saya juga nggak tahu kalau saya pikir kenapa sih mesti berantem, kenapa sih mesti perang, ya kan? Itu semua kan sama-sama ya Tuhan berikan buat kita. Ya yang tahu mereka ya bagaimana, kenapa mereka berperang. Tapi kita mengucap syukur. Kita di Indonesia kita nggak mengalami hal yang seperti itu. Ya, kita terus berdoa untuk bangsa kita supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan yang saya dengar itu yang korupsi banyak sekali ya. Itu bukannya 100 apa triliunan ya. Kalau satu koper yang putih itu, kalau uangnya yang Indonesia itu ada 1,2 M cuman. Tapi kalau US itu ada 5,5 miliar untuk uang Indonesia. Tapi US itu banyak sekali ya. Nah itu saya rasakan Indonesia ini, saya suka sekali dengan Purbaya ya. Dia sangat antusias sekali untuk bela bangsanya, untuk membela rakyatnya ya, untuk supaya rakyat yang kurang dia akan bela, akan mencukupkan semuanya untuk mereka. Ya kita doa, saya selalu doa untuk dia. Kemarin malam dia hampir ditembak, udah tembak tapi nggak kena, ditembak sama orang itunya hitam itu apa, masker hitam ya, semuanya kayak ninja gitu. Tapi memang dia ada yang jaga di situ ya, ada penjagaan di situ. Tapi ketangkap satu orang, yang satu lari lolos. Purbaya sempat selamatkan aset-aset yang dia dapatkan. Itu dia dapatkan itu luar biasa orangnya yang korupsi itu. Besar sekali ya. Tapi dia nggak kasih tahu siapa. Tapi mereka udah rapat mereka. Saya bilang, kalau dia bilang kalau yang setuju ini pencet saya pencet terus ya, biar bangsa kita aman ya, biar bangsa kita nggak ada utang dengan negara yang banyak dengan negara lain. Itu yang saya doakan. Jadi
Jadi Tuhan tidak suka dinomor-duakan. Hati-hati tahun ini yang saya katakan itu, saya percaya kalau kita anaknya, ya, kalau kita anaknya dekat sama Tuhan, kalau kita berdoa, benar-benar tekun dan percaya Tuhan ada bersama kita. Jalan apapun Tuhan pasti tolong kita, tidak ada kekurangan di dalam hidup kita semua. Amin. Amin. Jadi saya rasa ini jangan dipikirkan ya bahwa tahun ini ada resesi apa, ada apa-apa, itu kita jangan pikirkan. Kita fokus aja diri kita kepada Tuhan. Pasti apapun masalah kita ada jalan keluarnya. Amin. Kalau saya dan saudara ada berhala dalam hidup kita, itu tidak bisa jadi dalam kehidupan kita. Apa itu berhala? Apa itu berhala? Segala sesuatu ada di atasnya Tuhan. Contohnya apa itu? Uang, mamon ya, posisi, jabatan, hobi, pekerjaan kita di nomor satukan. Oh, kerjaan kita terus kerja tapi doanya gak ada. Doanya cuma bilang, Tuhan Yesus, saya sebentar lagi mau tidur, haleluya, amin. Itu doanya, ya. Singkat sekali. Pekerjaan bisa jadi, saudara, saat saudara mengutamakan pekerjaan, hobi, uang di atas Tuhan, itu kita akan jatuh. Tapi jadikan Tuhan prioritas hidup kita. Amin. Amin. Jadi sekali lagi saya katakan, rencana Tuhan dahsyat untuk kita semua. Amin. Rencana Tuhan dahsyat untuk kita semua. Amin. Saya ada kata-kata yang saya nyimak, pernah saya katakan ini, yaitu nobody will ever love you more than Jesus. Artinya tidak ada seorang pun yang mengasihi engkau melebihi dari Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Amen. Amin. Saya juga punya kata lagi, I do this for Him. Aku lakukan ini untuk Tuhan. Jadilah hidup kita lakukan setiap kehidupan kita, setiap apa kita lakukan, hidup kita selalu untuk Tuhan. Ada satu lagi, God still has something for you. Tuhan masih punya sesuatu untuk kita semua. Jadi kita nggak perlu khawatir dalam hidup kita kalau kita bersama Dia. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan, saya sampai di sini. Firman-Nya saya minta bantuan doanya untuk Raul, untuk firman Tuhan. Cek. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu
tentang medical check up Tuhan untuk semua anggota tubuh kami yang cukup berbahaya Bapa, bisa menyakiti hati orang. Tapi kami ingin percaya Tuhan, Engkau memampukan kami Bapa untuk melewati semuanya Tuhan. Engkau kuatkan kami Tuhan, dan kami ingin percaya Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Amin. Segala apa yang kami katakan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan kami kalau itu salah Tuhan. Dan kami ingin percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Bapa untuk melewati segala hari-hari yang kami lalui Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa Tuhan, yang Engkau mampukan hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak apa-apanya Tuhan. Engkau mampukan gembala kami ingin percaya Tuhan, Oma Angel Tuhan, walaupun rasanya dia nggak mampu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bisa memberikan kami, biarlah kami tetap bertumbuh Tuhan, tetap berbuah, dan buah yang menghasilkan bisa memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kemateraikan firman ini dengan darah suci Bapa. Haleluya. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan jadi kekuatan dalam setiap hidup kita dan kita melakukannya setiap hari. Waktunya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya minta saudara doa kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami beri hari ini ya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami, kami dengan darah yang suci. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di masa kita akan melihat
Ini tugas minggu lagi minggu depan. Jumat tanggal 6 Maret 2026 ibadah konsel di tempat Bapak Rahul pukul jam 5.00 WIB WL KAG Firman Tuhan Kasambri. Sabtu tanggal 7 Maret 2026 doa pelayanan Tuhan di gereja pukul jam 2 siang. Minggu tanggal 8 Maret 2026 ibadah raya di gereja pukul 7.30. Petugas minggu WL Ibu Juwarni, Singer Karyan dan Ibu Christine. Pemain musik keyboard Kak Rahul, drum Kak Haga, bass Kak Wahyu, gitar Karyan. Tamborin Kalince, Kak Grenis dan Karis. Kantong persembahan Ibu Karmina, petugas LCD Kak Natasya dan Kak Norbert. Pelayan perjamuan kudus Bapak Marno dan Bapak Musa. Pelayan sekolah minggu Ibu Narti dan Kak Sambri. Aser, Kak Supri dan Karius. Doa sama saya minta untuk saudara Sipri berdoa buat kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu tadi Tuhan yang kami dengar, biarlah kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan tidak hanya mendengar tetapi kami melakukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan kuatkan mereka Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan semakin berkembang, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Amen. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin kami Tuhan. Dari presiden, bupati, gubernur, bahkan kepala desa, RT Tuhan. Biarlah mereka bersatu hati memimpin negara kami ini Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Amen. Tuhan, kami berdoa Tuhan setiap gereja-gereja yang ada di negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah gereja-gereja semakin berkembang Tuhan. Biarlah semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa para hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah mereka semakin berkembang Tuhan untuk menyebarkan kabar baik-Mu tentang Engkau Tuhan. Biarlah mereka semakin menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Biar tidak ada lagi korupsi terjadi di bangsa Indonesia kami ini Tuhan. Biar tidak ada lagi kemiskinan Tuhan. Biarlah kekayaan yang dari surga yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Api kemuliaan Tuhan terjadi di bangsa Indonesia kami ini Tuhan. Kau hindari dari segala mara bahaya Tuhan. Kau hindari dari segala yang jahat. Kau hindari dari segala bencana alam Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat gereja Sadehom ini Tuhan. Biarlah gereja ini semakin berkembang di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Oma dan Opa sebagai gembala sidang di tempat ini Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan. Biarlah mereka semakin hari Tuhan semakin menjadi berkat buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Buat banyak orang Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan menjadi hamba-Mu Tuhan, menyebarkan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati juga keluarganya Tuhan, anak cucunya yang ada di Jakarta dan di Belanda Tuhan. Biarlah mereka menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati juga setiap keluarga kami Tuhan, maupun yang jauh dan yang dekat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, lindungi mereka Tuhan. Biarlah keluarga kami Tuhan ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Jagakan mereka dari segala yang jahat Tuhan. Biarlah kebaikan yang daripada-Mu Tuhan yang terjadi atas keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan, anak sekolah minggu Tuhan, biarlah semakin hari semakin berkembang di dalam Engkau Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Biarlah anak-anak muda di tempat ini Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati juga setiap pekerjaan jemaatmu di tempat ini Tuhan. Setiap kuliah, sekolah, dan pekerjaan mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya berkat hanya datang dari Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita pulang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya melimpah-limpah atas kita. Di dalam pertolongan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua pada pagi hari ini, jemaat Tuhan. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya, Maranatha, Tuhan datang menjemput kita bersama-sama. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati jemaat.